Malaysia, negeri yang dulu dijuluki macan Asia, kini berada di ujung jurang kehancuran. Resesi ekonomi menghantam tanpa ampun, mengakibatkan PHK massal, harga-harga melambung, dan rakyat semakin tercekik. Pasar modal runtuh, ringgit kehilangan nilai, investor kabur, Malaysia menghadapi krisis terburuk, kelangkaan pangan memicu kepanikan, rakyat mulai kehilangan kesabaran, dan kriminalitas melonjak drastis. Negara dalam kondisi darurat, Malaysia telah lama menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Asia Tenggara. Dengan sektor manufaktur yang kuat, ekspor minyak sawit, dan industri pariwisata yang berkembang, negara ini selalu dianggap sebagai model bagi negara berkembang lainnya. Namun, semua itu mulai berubah ketika tekanan ekonomi global semakin terasa. Awalnya, pemerintah Malaysia masih optimis bahwa perekonomian bisa bertahan, tetapi tanda-tanda resesi mulai muncul dengan jelas di berbagai sektor. Ketergantungan Malaysia pada ekspor membuatnya rentan terhadap perlambatan ekonomi dunia. Perang dagang antara negara-negara besar, ketidakstabilan harga minyak dunia, serta krisis di sektor teknologi mengurangi permintaan terhadap produk ekspor Malaysia. Pendapatan dari sektor ini mulai merosot tajam, menyebabkan penurunan pemasukan negara. Defisit perdagangan melebar, dan nilai tukar ringgit mulai menunjukkan pelemahan yang signifikan. Di dalam negeri, inflasi mulai merangkak naik. Harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging melonjak lebih dari 30% dalam waktu singkat. Masyarakat mulai merasa tercekik karena gaji mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup yang semakin tinggi. Kelas menengah yang sebelumnya nyaman dengan gaya hidup mereka, kini harus mengencangkan ikat pinggang. Sementara itu, golongan berpenghasilan rendah semakin terhimpit dalam kemiskinan. Sinyal resesi ini diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif. Berbagai subsidi yang dulu membantu rakyat kini mulai dipangkas akibat keterbatasan anggaran. Program bantuan sosial yang diandalkan oleh masyarakat miskin juga mulai dikurangi, memicu ketidakpuasan di berbagai kalangan. Sektor properti yang dulu menjadi primadona investasi juga mulai terpukul. Banyak proyek perumahan dan apartemen terbengkalai karena pengembang mengalami kesulitan keuangan. Penjualan properti menurun drastis, sementara banyak pemilik rumah mulai kesulitan membayar cicilan mereka. Bank-bank yang sebelumnya gencar memberikan pinjaman kini mulai lebih selektif, memperketat syarat-syarat kredit untuk menghindari risiko gagal bayar yang semakin tinggi. Di tengah situasi yang semakin genting ini, sentimen negatif mulai menyebar di kalangan investor. Bursa Malaysia mengalami tekanan besar, dengan indeks saham utama anjlok selama berbulan-bulan. Investor asing mulai menarik modal mereka, memperburuk situasi ekonomi yang sudah goyah. Banyak perusahaan yang sebelumnya berkembang pesat kini menghadapi ancaman kebangkrutan. Masyarakat pun mulai merasakan dampak nyata dari resesi ini. Warung-warung kecil mulai sepi pelanggan, pusat perbelanjaan tidak lagi ramai seperti dulu, dan restoran serta hotel mulai kehilangan tamu. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan orang-orang lebih memilih untuk menabung daripada berbelanja, membuat roda perekonomian melambat secara drastis. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah hilangnya rasa percaya diri di kalangan rakyat. Ketika ekonomi melemah, masyarakat mulai kehilangan harapan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Malaysia akan mampu bertahan menghadapi badai ekonomi ini, atau justru tenggelam dalam krisis yang lebih dalam. Ketika tanda-tanda resesi mulai tampak jelas, perusahaan-perusahaan di Malaysia mulai mengambil langkah drastis untuk bertahan. Salah satu keputusan paling menyakitkan yang diambil banyak perusahaan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja PHK besar-besaran. Dalam waktu singkat, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan mereka, menciptakan gelombang pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Malaysia modern. Sektor manufaktur menjadi yang paling pertama terkena dampak. Sebagai salah satu pilar ekonomi Malaysia, sektor ini sangat bergantung pada ekspor. Namun, dengan permintaan global yang melemah, banyak pabrik yang terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menghentikannya sama sekali. Perusahaan elektronik, otomotif, dan tekstil yang sebelumnya menjadi penyerap tenaga kerja utama kini mulai merampingkan operasi mereka. Akibatnya, ribuan buruh di seluruh negeri diberhentikan dalam waktu singkat. Tak hanya sektor manufaktur, industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan Malaysia juga mengalami pukulan telak. Jumlah wisatawan menurun drastis akibat ketidakpastian ekonomi global. Hotel-hotel mulai kehilangan tamu, restoran sepi,
dan agen perjalanan mulai gulung tikar. Akibatnya, pekerja di sektor ini, termasuk pemandu wisata, staf hotel, dan pekerja restoran, mulai kehilangan pekerjaan mereka dalam jumlah besar. Gelombang PHK ini tidak hanya berdampak pada mereka yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepada keluarga mereka. Dengan banyaknya kepala keluarga yang tiba-tiba menganggur, daya beli masyarakat menurun tajam. Orang-orang mulai mengurangi pengeluaran mereka, memilih untuk hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Hal ini semakin memperburuk situasi ekonomi, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Di pusat-pusat kota seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru, antrean panjang mulai terlihat di kantor-kantor tenaga kerja. Ribuan orang mengantri setiap hari, berharap mendapatkan pekerjaan baru. Namun, dengan pasar kerja yang semakin mengecil, peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin tipis. Banyak di antara mereka yang akhirnya beralih menjadi pekerja informal, seperti pedagang kaki lima atau pengemudi ojek daring, meskipun pendapatannya jauh dari cukup. Situasi semakin memburuk ketika banyak pekerja migran yang sebelumnya datang ke Malaysia untuk mencari nafkah, kini justru terjebak dalam situasi sulit. Tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan sosial yang memadai, banyak dari mereka yang hidup dalam kondisi mengenaskan. Beberapa bahkan terpaksa tinggal di jalanan karena tidak mampu lagi membayar sewa tempat tinggal. Pemerintah Malaysia berusaha mencari solusi untuk mengatasi gelombang pengangguran ini. Berbagai program pelatihan dan bantuan darurat mulai diluncurkan, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Banyak dari mereka yang terkena PHK merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gelombang PHK ini juga memicu ketegangan sosial yang semakin meningkat. Demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota, dengan para buruh yang kehilangan pekerjaan menuntut pemerintah untuk bertindak lebih cepat. Rasa frustrasi semakin memuncak, dan beberapa demonstrasi bahkan berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. Ketika gelombang PHK terus berlanjut, Malaysia menghadapi ancaman besar, apakah negara ini akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam waktu singkat, atau justru akan jatuh ke dalam jurang depresi ekonomi yang lebih dalam. Satu hal yang pasti, masa depan tampak semakin suram bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, dan tanpa tindakan yang cepat dan tepat, situasi ini bisa menjadi awal dari krisis sosial yang lebih besar. Resesi yang melanda Malaysia semakin nyata ketika nilai tukar ringgit anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Mata uang yang dulunya cukup stabil kini terus melemah terhadap dolar AS dan mata uang lainnya. Dalam waktu singkat, daya beli ringgit menurun drastis, menyebabkan harga barang impor melambung tinggi. Malaysia, yang masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan pokok seperti bahan bakar, pangan, dan obat-obatan, mulai merasakan dampak yang mengerikan. Harga beras impor naik lebih dari 50%, gula dan minyak goreng menjadi barang mewah, sementara harga bahan bakar terus meningkat setiap minggunya. Harga-harga ini naik begitu cepat sehingga masyarakat kesulitan menyesuaikan diri. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang mengeluh karena daya beli masyarakat menurun drastis. Mereka yang biasa membeli dalam jumlah besar kini hanya membeli sedikit untuk bertahan hidup. Di pusat perbelanjaan, rak-rak supermarket kosong karena orang-orang memborong barang sebelum harga naik lebih tinggi. Beberapa toko bahkan mulai membatasi jumlah barang yang bisa dibeli per pelanggan untuk mencegah kepanikan lebih lanjut. Sektor transportasi juga terkena imbasnya. Dengan kenaikan harga bahan bakar, tarif transportasi umum meningkat tajam. Sopir taksi dan pengemudi ojek online mulai menaikkan tarif mereka, membuat masyarakat kesulitan untuk bepergian. Di pedesaan, para petani mengeluh karena biaya operasional pertanian meningkat drastis, sementara harga jual hasil pertanian tidak sebanding dengan biaya produksinya. Ketika harga kebutuhan pokok naik, standar hidup masyarakat menurun. Banyak keluarga dari kelas menengah yang dulu bisa menikmati gaya hidup nyaman kini harus melakukan penghematan ekstrim. Makan di luar menjadi kemewahan, liburan tidak lagi menjadi prioritas, dan banyak yang mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi pengeluaran harian. Namun, yang paling terpukul adalah masyarakat miskin. Di berbagai daerah, laporan tentang gizi buruk mulai meningkat karena banyak keluarga yang tidak mampu membeli makanan bergizi. Anak-anak mulai terbiasa makan sekali sehari, sementara orang tua berusaha mengorbankan makanan mereka demi memberi makan anak-anaknya. Pemerintah Malaysia berusaha meredam krisis ini dengan mengeluarkan kebijakan darurat, seperti subsidi pangan dan pembekuan harga bahan bakar. Namun,
langkah-langkah ini hanya memberikan dampak sementara. Dengan cadangan devisa yang semakin menipis, pemerintah kesulitan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Ketika inflasi terus melonjak dan harga barang semakin tak terkendali, rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Demonstrasi pecah di berbagai kota, dengan ribuan orang turun ke jalan menuntut solusi konkret. Bentrokan dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan, semakin menambah ketegangan di tengah krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jika situasi ini terus berlanjut, Malaysia berisiko menghadapi hiperinflasi, di mana harga barang naik secara drastis setiap harinya, seperti yang pernah terjadi di negara-negara yang mengalami kehancuran ekonomi. Dalam kondisi ini, ringgit bisa kehilangan nilainya sepenuhnya, dan rakyat Malaysia akan menghadapi salah satu masa tersulit dalam sejarah negara mereka. Ketika resesi semakin dalam dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dampaknya mulai terasa di sektor perbankan. Kredit macet meningkat pesat, membuat bank-bank kewalahan menghadapi tekanan finansial yang luar biasa. Banyak nasabah yang gagal membayar cicilan rumah, mobil, dan pinjaman usaha, menyebabkan lubang besar dalam keuangan bank. Bank-bank besar mulai memperketat persyaratan pinjaman, membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan kredit baru. Usaha kecil dan menengah yang bergantung pada pinjaman bank untuk modal kerja pun mulai gulung tikar karena tak lagi mendapatkan suntikan dana. Gelombang kebangkrutan usaha kecil ini semakin memperburuk situasi ekonomi, menciptakan lingkaran krisis yang semakin dalam. Namun, dampak yang lebih besar terjadi ketika beberapa bank kecil dan menengah mulai mengalami kebangkrutan. Bank-bank ini tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk menahan gelombang kredit macet yang terus meningkat. Dalam waktu singkat, beberapa bank mulai mengumumkan kebangkrutan mereka, menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat. Kepanikan ini semakin meluas ketika nasabah berbondong-bondong menarik simpanan mereka dari bank. Antrian panjang terlihat di berbagai cabang bank, dengan nasabah yang khawatir kehilangan tabungan mereka. Beberapa bank bahkan kehabisan uang tunai, membuat kepanikan semakin tak terkendali. Pemerintah Malaysia berusaha meredam krisis ini dengan menjamin simpanan nasabah, tetapi kepercayaan terhadap sistem perbankan sudah terlanjur runtuh. Banyak orang yang lebih memilih menyimpan uang mereka dalam bentuk emas atau mata uang asing, semakin melemahkan sistem keuangan negara. Di tengah krisis ini, Bank Sentral Malaysia berusaha melakukan intervensi dengan menurunkan suku bunga dan menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perbankan. Namun, langkah ini tidak cukup untuk menghentikan kepanikan. Dengan banyaknya bank yang terancam bangkrut, sistem keuangan Malaysia berada di ambang kehancuran total. Dampak dari runtuhnya perbankan ini sangat luas. Ribuan pegawai bank kehilangan pekerjaan mereka, sementara dunia usaha semakin kesulitan mendapatkan modal. Investor asing yang sebelumnya menanamkan modal di sektor keuangan Malaysia mulai menarik dana mereka, menyebabkan nilai ringgit semakin terpuruk. Situasi ini semakin memburuk ketika muncul spekulasi bahwa Malaysia mungkin harus meminta bantuan keuangan dari lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Namun, bantuan seperti ini seringkali datang dengan syarat-syarat ketat yang bisa semakin membebani rakyat Malaysia. Jika bank-bank terus runtuh dan sistem keuangan tidak bisa dipulihkan, Malaysia bisa menghadapi skenario paling buruk, depresi ekonomi yang berkepanjangan, di mana bisnis bangkrut, investasi menghilang, dan masyarakat harus menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tak berkesudahan. Di tengah situasi yang semakin genting ini, rakyat Malaysia hanya bisa berharap ada kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan ekonomi mereka sebelum semuanya terlambat. Namun, dengan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perbankan yang semakin menipis, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah apakah Malaysia masih bisa bangkit, atau ini adalah awal dari kehancuran total. Krisis ekonomi yang melanda Malaysia mencapai titik kritis ketika pasar modal mengalami guncangan hebat. Bursa Malaysia, yang selama ini menjadi indikator kesehatan ekonomi negara, mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Malaysia. Saham-saham anjlok dalam waktu singkat, menyebabkan miliaran ringgit lenyap dari pasar modal. Ketika tanda-tanda resesi pertama kali muncul, investor awalnya masih bersikap optimis bahwa pemerintah dapat mengatasi krisis ini. Namun, setelah gelombang PHK, inflasi yang tak terkendali, serta jatuhnya sektor perbankan, kepercayaan terhadap pasar modal mulai terkikis. Para pemodal mulai menjual saham mereka secara besar-besaran, menyebabkan harga saham turun drastis dalam hitungan hari.
Indeks utama Bursa Malaysia, FTSE Bursa Malaysia KLCI, jatuh lebih dari 30% hanya dalam beberapa minggu. Saham-saham dari perusahaan besar seperti bank, perusahaan konstruksi, dan sektor manufaktur mengalami penurunan tajam. Bahkan perusahaan-perusahaan yang dianggap too big to fail pun tidak bisa menghindari kejatuhan ini. Dalam situasi seperti ini, kepanikan menyebar dengan cepat. Investor retail yang menyimpan sebagian besar tabungan mereka di pasar saham mulai mengalami kerugian besar. Banyak dari mereka yang kehilangan seluruh investasi mereka dalam waktu singkat. Sementara itu, investor asing semakin banyak yang menarik modalnya dari Malaysia, memperburuk krisis likuiditas di pasar modal. Beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia mulai menghadapi ancaman kebangkrutan karena nilai saham mereka jatuh ke titik terendah. Banyak dari mereka yang sebelumnya bergantung pada investasi pasar modal untuk ekspansi bisnis kini harus menghadapi kenyataan pahit, mereka tidak lagi memiliki akses ke modal segar. Bursa Malaysia berusaha melakukan intervensi dengan menghentikan sementara perdagangan saham pada saat terjadi penurunan yang ekstrim. Namun, tindakan ini justru semakin meningkatkan kepanikan. Para investor melihat ini sebagai tanda bahwa situasi semakin memburuk, dan begitu perdagangan dibuka kembali, aksi jual semakin menjadi-jadi. Dalam waktu singkat, banyak investor kaya yang sebelumnya menjadi pilar ekonomi Malaysia mulai kehilangan sebagian besar kekayaan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan terpaksa menjual aset pribadi, termasuk properti mewah dan bisnis yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Di luar pasar modal, efek domino mulai terasa di sektor-sektor lain. Perusahaan yang mengalami kerugian besar akibat jatuhnya harga saham mulai mengurangi produksi dan merumahkan lebih banyak karyawan. Sementara itu, bank-bank semakin enggan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sahamnya anjlok, memperburuk krisis ekonomi yang sudah ada. Dalam situasi seperti ini, masyarakat biasa semakin terpukul. Harga kebutuhan pokok yang sudah tinggi semakin sulit dijangkau karena daya beli terus menurun. Banyak keluarga yang mulai hidup dengan tabungan yang semakin menipis, sementara mereka yang bergantung pada investasi di pasar saham kini kehilangan sumber pendapatan mereka. Jika Bursa Malaysia tidak segera pulih, Malaysia bisa menghadapi skenario yang lebih mengerikan, kejatuhan total ekonomi, di mana bisnis bangkrut, investasi menghilang, dan masyarakat kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah resesi yang semakin dalam, masyarakat Malaysia menghadapi kenyataan pahit, kemiskinan melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang yang sebelumnya hidup nyaman sebagai kelas menengah kini terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi yang parah. Sementara itu, mereka yang sudah miskin sejak awal kini harus berjuang lebih keras untuk sekadar bertahan hidup. Dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal, daya beli masyarakat turun drastis. Banyak keluarga yang terpaksa mengurangi konsumsi makanan bergizi karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Di berbagai daerah, antrian di dapur umum dan tempat pembagian bantuan sosial semakin panjang. Banyak rumah tangga yang tidak lagi mampu membayar sewa tempat tinggal. Akibatnya, jumlah tunawisma meningkat drastis, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Trotoar, jembatan layang, dan stasiun kereta mulai dipenuhi orang-orang yang tidur beralaskan kardus. Situasi ini semakin memburuk dengan meningkatnya jumlah anak-anak yang putus sekolah. Banyak orang tua yang tidak lagi mampu membayar biaya pendidikan anak-anak mereka, sehingga mereka terpaksa menarik anak-anak mereka dari sekolah. Beberapa bahkan mulai mengirim anak-anak mereka bekerja di jalanan untuk membantu keuangan keluarga. Ketika kemiskinan meningkat, kriminalitas pun melonjak. Kasus pencurian, perampokan, dan kejahatan jalanan menjadi hal yang biasa. Di berbagai tempat, laporan tentang pencurian di rumah-rumah penduduk meningkat tajam. Orang-orang yang putus asa mulai nekat melakukan kejahatan demi bisa makan. Di pasar tradisional dan supermarket, kasus pencurian bahan makanan meningkat drastis. Banyak orang yang tertangkap mencuri beras, susu, dan daging untuk keluarga mereka. Sementara itu, geng-geng kriminal mulai mengambil keuntungan dari situasi ini dengan meningkatkan aksi pemerasan dan perdagangan narkoba. Ketidakamanan semakin meningkat ketika kasus perampokan bersenjata mulai terjadi di siang bolong. Beberapa toko emas dan minimarket diserang oleh kelompok bersenjata yang nekat merampok demi mendapatkan uang. Bahkan, beberapa bank mulai meningkatkan keamanan mereka karena takut menjadi sasaran pencurian besar-besaran.
Pemerintah Malaysia berusaha meredam peningkatan kriminalitas ini dengan meningkatkan jumlah patroli polisi di berbagai kota. Namun, dengan anggaran yang terbatas dan jumlah personel yang tidak mencukupi, upaya ini tidak cukup untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka merasa bahwa kebijakan ekonomi yang diambil tidak cukup untuk mengatasi krisis ini. Gelombang protes mulai bermunculan, dengan rakyat yang menuntut solusi konkret atas lonjakan kemiskinan dan kriminalitas. Di beberapa daerah, kelompok masyarakat mulai membentuk kelompok penjaga malam untuk melindungi lingkungan mereka dari para pencuri. Namun, dalam beberapa kasus, kelompok ini justru berubah menjadi kelompok main hakim sendiri yang seringkali bertindak brutal terhadap pelaku kejahatan. Jika situasi ini tidak segera ditangani, Malaysia bisa menghadapi krisis sosial yang lebih besar. Negara ini bisa jatuh ke dalam kondisi di mana hukum tidak lagi dihormati, dan masyarakat mulai bertindak atas kehendak mereka sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, muncul satu pertanyaan besar, apakah Malaysia masih bisa menemukan jalan keluar dari krisis ini? Atau apakah negara ini akan jatuh lebih dalam ke dalam jurang kehancuran? Di tengah krisis ekonomi yang semakin parah, kemarahan rakyat Malaysia mencapai puncaknya. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota, dari Kuala Lumpur hingga kota-kota kecil di seluruh negeri. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi krisis. Pada awalnya, protes berlangsung damai. Massa membawa spanduk bertuliskan, "Selamatkan Malaysia," dan meneriakkan slogan-slogan yang menuntut perubahan kebijakan ekonomi. Mereka menuntut harga kebutuhan pokok diturunkan, subsidi diperbesar, dan bantuan bagi rakyat miskin segera disalurkan. Namun, semakin hari, situasi semakin memanas. Seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi, ketidakpuasan terhadap pemerintah semakin meningkat. Para demonstran mulai menuduh pemerintah tidak kompeten dalam menangani krisis. Mereka menuntut transparansi anggaran negara dan mempertanyakan mengapa pemerintah tampak lamban dalam merespons bencana ekonomi ini. Beberapa kelompok oposisi mulai memanfaatkan situasi ini untuk menggoyang pemerintahan yang berkuasa. Mereka memobilisasi massa dan menyerukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan saat ini. Media sosial dipenuhi dengan seruan revolusi, sementara para aktivis menyerukan aksi mogok nasional. Ketika pemerintah mencoba meredam demonstrasi dengan negosiasi, sebagian rakyat merasa itu hanya taktik untuk mengulur waktu. Mereka ingin tindakan nyata, bukan sekadar janji manis. Akibatnya, bentrokan dengan aparat keamanan mulai terjadi. Gas air mata ditembakkan, peluru karet digunakan, dan ratusan demonstran ditangkap. Di beberapa daerah, situasi semakin tak terkendali. Kantor-kantor pemerintah dibakar, kendaraan polisi dirusak, dan bentrokan antara pendukung pemerintah dan oposisi pecah di jalanan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan munculnya kelompok-kelompok yang mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan, menjarah toko-toko dan merusak properti publik. Di parlemen, situasi pun tidak kalah panas. Sejumlah anggota parlemen mulai mengusulkan pemakzulan terhadap Perdana Menteri. Ada desakan untuk membentuk pemerintahan darurat atau bahkan mengadakan pemilu lebih cepat untuk menggantikan pemerintahan saat ini. Sementara itu, investor asing semakin kehilangan kepercayaan terhadap Malaysia. Mereka melihat negara ini tidak hanya mengalami krisis ekonomi, tetapi juga ketidakstabilan politik yang bisa membuat keadaan semakin buruk. Modal asing yang tersisa mulai ditarik keluar, semakin memperparah kejatuhan nilai ringgit dan memperburuk resesi. Dengan situasi yang semakin memburuk, Malaysia berada di persimpangan jalan. Jika pemerintah tidak segera menemukan solusi konkret, negara ini bisa jatuh ke dalam kekacauan total. Skenario terburuknya, Malaysia bisa mengalami krisis politik yang lebih parah, bahkan berisiko terjadi pergantian pemerintahan secara paksa. Ketika resesi mencapai puncaknya, Malaysia menghadapi salah satu dampak paling mengerikan dari krisis ekonomi, kelangkaan makanan. Inflasi yang terus meroket menyebabkan harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan susu melambung hingga tak terjangkau oleh rakyat biasa. Supermarket dan pasar tradisional mulai mengalami kekosongan stok. Barang-barang yang masih tersedia dijual dengan harga yang sangat tinggi. Banyak keluarga hanya bisa membeli makanan dalam jumlah kecil, sementara mereka yang tidak mampu mulai bergantung pada dapur umum dan bantuan amal. Namun, bantuan sosial dari pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Persediaan pangan di gudang-gudang pemerintah semakin menipis,
sementara impor makanan menjadi lebih sulit karena nilai ringgit yang jatuh. Akibatnya, antrean panjang untuk mendapatkan makanan gratis menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota besar. Di beberapa daerah, situasi berubah menjadi lebih brutal. Ketika stok pangan semakin langka, aksi penjarahan mulai terjadi. Sekelompok orang menyerbu supermarket dan gudang penyimpanan makanan, mengambil barang-barang tanpa membayar. Polisi kewalahan mengendalikan massa yang putus asa, dan bentrokan dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan. Di desa-desa, petani mulai menjadi sasaran perampokan. Mereka yang masih memiliki hasil panen terpaksa menjaga ladang mereka siang dan malam karena takut tanaman mereka dicuri. Beberapa petani bahkan memilih untuk tidak menjual hasil panennya ke kota karena takut dirampok di jalan. Di kota-kota besar, geng-geng kriminal mulai mengambil alih. Mereka memonopoli distribusi makanan dan menjualnya dengan harga selangit di pasar gelap. Banyak rakyat kecil yang harus membayar harga lebih tinggi hanya untuk mendapatkan sekarung beras atau sekotak susu untuk anak-anak mereka. Pemerintah mencoba memberlakukan darurat sipil untuk mengendalikan situasi. Tentara mulai dikerahkan untuk mengamankan pusat distribusi makanan dan mengendalikan kerusuhan. Namun, langkah ini justru menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Sebagian rakyat melihat ini sebagai tanda bahwa pemerintah semakin otoriter, sementara yang lain mulai kehilangan kepercayaan terhadap negara. Di tengah krisis ini, muncul perpecahan sosial yang semakin tajam. Kelompok-kelompok tertentu mulai menyalahkan pihak lain atas kondisi yang terjadi. Sentimen rasial dan agama meningkat, dengan beberapa pihak menyebarkan propaganda yang memperkeruh keadaan. Konflik antar warga mulai terjadi, membuat Malaysia semakin terpecah belah. Banyak warga yang mulai berpikir untuk meninggalkan Malaysia. Mereka yang masih memiliki tabungan dalam bentuk mata uang asing atau emas mulai mencari cara untuk berimigrasi ke negara lain. Sementara itu, mereka yang tidak punya pilihan lain hanya bisa bertahan dan berharap keadaan akan membaik. Namun, dengan pemerintah yang semakin kehilangan kendali, inflasi yang tidak bisa dihentikan, dan anarki sosial yang semakin menyebar, Malaysia menghadapi kemungkinan terburuk dalam sejarahnya, kehancuran total sebagai sebuah negara. Jika keadaan ini terus berlanjut, Malaysia bisa menjadi negara gagal, di mana hukum dan ketertiban runtuh, ekonomi hancur, dan rakyat harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup di tengah kekacauan. Pertanyaannya kini adalah, apakah masih ada harapan bagi Malaysia untuk bangkit, ataukah ini adalah awal dari akhir? Di tengah resesi yang semakin dalam dan krisis sosial yang meluas, sistem kesehatan Malaysia mulai kolaps. Rumah sakit dan klinik penuh sesak dengan pasien yang menderita akibat kekurangan gizi, stres berkepanjangan, serta penyakit yang menyebar akibat lingkungan yang semakin tidak higienis. Dengan anggaran pemerintah yang terbatas, banyak rumah sakit mengalami pemotongan dana drastis. Pasokan obat-obatan mulai menipis, dan alat-alat medis yang dibutuhkan untuk operasi serta perawatan intensif semakin sulit didapat. Pasien yang membutuhkan perawatan mendesak harus mengantre berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar. Dokter dan tenaga medis menghadapi beban kerja yang luar biasa. Banyak dari mereka terpaksa bekerja tanpa istirahat cukup, menghadapi tekanan dari pasien dan keluarganya yang frustasi. Beberapa tenaga kesehatan bahkan memilih meninggalkan profesinya karena merasa tidak sanggup menghadapi situasi yang semakin buruk. Di daerah-daerah miskin, krisis kesehatan menjadi lebih parah. Wabah penyakit mulai menyebar akibat sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Penyakit-penyakit seperti diare, demam berdarah, dan tuberkulosis meningkat drastis. Dengan sistem kesehatan yang sudah diambang kehancuran, banyak warga yang akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan yang layak. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan mengimpor obat-obatan dalam jumlah besar dan membangun rumah sakit darurat. Namun, dengan anggaran negara yang semakin terkuras dan kekacauan sosial yang belum reda, upaya ini tidak cukup untuk menyelamatkan sistem kesehatan yang hampir lumpuh. Sementara itu, layanan publik lainnya juga mulai ambruk. Transportasi umum tidak lagi berjalan dengan baik karena pemerintah tidak mampu membayar subsidi bahan bakar. Sampah menumpuk di kota-kota besar karena pengelolaan kebersihan terganggu. Listrik sering padam, dan akses terhadap air bersih semakin sulit. Dengan runtuhnya layanan publik, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap pemerintah. Mereka merasa bahwa negara ini tidak lagi mampu melindungi rakyatnya, dan banyak yang mulai mengambil tindakan sendiri untuk bertahan hidup. Di berbagai daerah,
kelompok-kelompok warga mulai membentuk komunitas mandiri untuk mengelola layanan dasar seperti kesehatan dan distribusi makanan. Namun, tanpa dukungan pemerintah, upaya ini hanya bisa bertahan sementara sebelum akhirnya juga runtuh akibat kurangnya sumber daya. Malaysia kini berada di ambang bencana kemanusiaan. Jika sistem kesehatan dan layanan publik tidak segera dipulihkan, jutaan orang bisa kehilangan nyawa bukan hanya karena kemiskinan, tetapi juga akibat ketidakmampuan negara dalam melindungi warganya dari wabah dan kelaparan. Di tengah kehancuran yang melanda Malaysia, muncul pertanyaan besar, apakah negara ini masih bisa diselamatkan? Pemerintah akhirnya menyadari bahwa mereka harus mengambil langkah ekstrim untuk mengatasi krisis ini. Dengan tekanan dari rakyat dan komunitas internasional, pemerintah mengumumkan kebijakan darurat ekonomi yang meliputi 1. Pemberlakuan mata uang baru untuk menstabilkan inflasi dan mengembalikan kepercayaan terhadap sistem keuangan. 2. Program bantuan sosial besar-besaran untuk memastikan rakyat yang paling terdampak masih bisa bertahan hidup. 3. Negosiasi utang dengan lembaga internasional untuk mendapatkan bantuan keuangan dan menghindari kebangkrutan negara. 4. Reformasi total dalam pemerintahan, termasuk pemecatan pejabat yang dianggap gagal menangani krisis dan pengangkatan teknokrat untuk mengelola ekonomi. Namun, kebijakan ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Di awal penerapannya, terjadi perlawanan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok elit yang merasa kepentingan mereka terancam. Beberapa pejabat yang terlibat dalam korupsi mencoba menghalangi reformasi, sementara oposisi terus mendorong pemilu lebih cepat sebagai solusi politik. Di sisi lain, komunitas internasional mulai memberikan perhatian lebih pada Malaysia. Organisasi seperti IMF dan Bank Dunia menawarkan bantuan keuangan dengan syarat Malaysia melakukan reformasi ekonomi yang ketat. Beberapa negara tetangga seperti Indonesia dan Singapura juga mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Malaysia yang kelaparan. Masyarakat, yang sebelumnya hampir kehilangan harapan, mulai melihat secercah cahaya. Meskipun situasi masih sulit, beberapa sektor ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sektor pertanian, misalnya, menjadi salah satu harapan utama karena pemerintah mendorong produksi pangan lokal untuk mengatasi krisis kelaparan. Namun, jalan menuju pemulihan tidak akan mudah. Malaysia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonominya, memulihkan stabilitas politik, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika reformasi yang dilakukan tidak cukup kuat, ada kemungkinan negara ini kembali jatuh ke dalam krisis yang lebih dalam. Malaysia kini berada di titik balik sejarahnya. Negara ini bisa bangkit dan belajar dari kesalahan, atau justru semakin terperosok ke dalam jurang kehancuran. Semua tergantung pada bagaimana pemerintah dan rakyatnya menghadapi tantangan yang ada. Apakah Malaysia akan kembali menjadi negara yang makmur, ataukah ini adalah awal dari era baru di mana negara ini harus berjuang lebih keras untuk sekadar bertahan hidup? Waktu yang akan menentukan. Malaysia kini berada di titik terendah dalam sejarahnya. Ekonomi yang runtuh, masyarakat yang terpecah, dan kepercayaan terhadap pemerintah yang hampir hilang. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Ataukah Malaysia masih punya harapan untuk bangkit? Sejarah telah membuktikan bahwa setiap bangsa yang jatuh selalu punya kesempatan untuk bangkit. Tapi, semua tergantung pada keputusan rakyat dan pemimpinnya. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami.